Kalau Allah tidak pandang rida kita ini, Allah tidak pandang kopiah kita, Allah tidak pandang gamis sarung kita. Yang dipandang adalah qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa intai mengintai dengan Allah. Pernahkah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta ya? Atau jatuh cinta lagi? Kambuh katanya Pak Kiai. Puber yang terlambat. Kalau kita dulu waktu sekolah atau waktu masih muda jatuh cinta dengan orang yang di sudut sana, maka kita pandang memandang dengannya. Tapi kalau beradu mata, mata kita tidak sanggup melihatnya, jantung terasa mau copot. Benar, dada berdesir, langit kayaknya mau runtuh. Padahal yang runtuh itu jenggot kita, Pak. Kita yang miler. Akhirnya, sebelum masuk kelas, sebelum datang ke tempat itu, kita rapikan baju, kita rapikan muka, kita perbaiki tutup kepala. Padahal muka yang diusap tidak pernah bertambah gagah, tidak pernah bertambah cantik. Tapi itu cara untuk membangun kepercayaan diri. Rambut digini-giniin, Pak. Padahal itu tidak pernah merubah cantik. Jilbabnya, padahal itu tidak pernah menambah kecantikan. Tapi itu cara gimmick supaya muncul rasa percaya diri, merasa dipandang. Jika kita hendak dipandang sang kekasih, merapikan baju, merapikan apa yang akan dipandangnya. Bahkan beberapa bapak ibu ini ada yang memasang cat di mukanya supaya terlihat mukanya putih. Cat dari Korea, SK2, supaya terlihat cakep. Ada pelapis dalamnya, ada pelapis luarnya. Hati-hati Pak, foto yang di Facebook itu diskon 70%. Itu belum tentu sahih wajahnya begitu ya. Harus didiskon dulu. Oh, kayaknya wajahnya nggak begini ya. Kenapa kita kemudian sibuk dengan memperhatikan tubuh ini? Baju, pakaian, karena hendak dipandang oleh orang. Dulu kami waktu awal-awal berdakwah sibuk mencari baju yang cocok untuk berdakwah supaya disebut ustaz. Saya sibuk ngatur model jenggot biar nggak miring-miring, karena jenggot saya nggak miring, supaya disebut jenggotnya rapi, jenggot ustaz. Sibuk mencari rida mana yang pantas, digaya-gayain. Ternyata begitu tidak memperbaiki hafalan sama sekali. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah hafalannya rusak. Dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Ubsud rida'ah, lapangkan rida'mu. Dalam hadis lain, ubsud saubak, jangan pakai pakaian yang sempit, maka Allah akan lapangkan hafalanmu. Itu Abu Hurairah yang lagi diomongin sama orang di sana ya. Kita doakan semoga dia cepat berubah, tobat kepada Allah, karena mengejek sahabat Rasulullah, menggugurkan amal-amal kita semua. Tipis-tipis. Dia tidak Syiah, tapi terjebak kepada liberalis. Dia tidak liberal juga karena dia bertasawuf, cuma terjebak pada puberitas intelektual yang tertunda. Seharusnya orang kalau sudah kenal Allah tidak sibuk lagi membicarakan yang kecil-kecil itu. Apalagi ini bisa menggugurkan keilmuannya. Abu Hurairah itu pelita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di hadis Bukhari? Baca hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain." Rasulullah mengajarkan aku 2 karung ilmu. Satu aku sebar, satu tidak. Yang tidak itu kan ilmu yang sedang dia dalami, ilmu tasawuf. Cuma sayang, kok terjebak lagi dengan bacaan-bacaan seperti itu. Bapak saudara yang bukan Allah, kalau kita sibuk
berpenampilan yang bagus, supaya ingin membangun kepercayaan diri. Allah tidak pandang pakaian kita. Maka sekarang nggak sibuk lagi dengan baju. Baju apa sajalah boleh. Ya, yang paling enak putih, nggak ketahuan kalau baju sudah pakai 2-3 kali. Cukup ganti ridanya. Dulu, kita sibuk, sarungnya harus ganti, bajunya harus ada model motif-motifnya. Tapi tidak satupun baju itu menambah syahdu di kolbu. Maka saya kemudian memutuskan, sudahlah ya Allah, ampunkan aku. Tumbuhkan rasa muraqabah dalam kolbuku. Muraqabah itulah rasa percaya diri yang luar biasa. Karena merasa hanya dipandang Allah, pandang makhluk pun luput dari kolbu kita. Itulah inti ajaran tasawuf. Maka al-ihsan melahirkan ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf. Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang. Nggak mungkin. Tasawuf itu penakluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf. Maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Ada orang tidak waras belajar agama, gila. Dia kata, tuh orang belajar tasawuf jadi gila. Sebenarnya orang itu sudah gila sebelum belajar tasawuf. Saya saksi kepada Allah, saya menyaksikan orang tidak waras belajar tasawuf tambah gila. Tapi kalau yang belajar seperti Pak Kiai awal, belajar tasawuf tambah terang kalbunya. Karena dia sangat waras akalnya, sangat terang jiwanya. Tapi kalau orang gelap pikirnya, dia belajar tasawuf tambah gelap juga. Bapak saudara makan Allah, jika tasawuf itu ihsan, menolak tasawuf boleh nggak? Jika tasawuf itu isinya ihsan, menolak tasawuf, menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma mereka sekarang kutip imam kita, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Imam ente ngomong. Emang Imam Syafi'i bukan imam ente juga? Jika orang bertasawuf pagi ini, maka sore dia akan seperti orang dungu. Ya salam. Kalam Syafi'i tidak bermaksud begitu. Imam Syafi'i nyindir orang pakai baju sufi yang saya sebutkan tadi, sibuk dengan penampilan zahir, tapi tidak ngaji. Saya suka sekali dengan redaksi Pak Kiai tadi. Kita di sini ngaji. Kalau ngaji aslinya ada kitabnya. Cuma kitabnya lagi saya hafalkan aja ya. Bapak cukup dengar saya aja yang bacakan hadisnya. Itu hadis 2 halaman. Ada yang hafal? Hadis 2 halaman itu. Hadis pertama di Sahih Muslim. Hadis pertama di Sahih Muslim. Dari al-ihsan ini muncullah ilmu tasawuf. Dari tasawuf muncullah namanya thariqah. Dari thariqah adalah mursyid, adalah murid, adalah cara zikir, adalah cara suluk, adalah cara kita berubudiyah kepada Allah supaya qalbu lebih terkoneksi kepadanya. Jika fikih merasa dipandang zahir kita, sedangkan iman merasa memandang dengan akal kita, sedangkan ihsan merasa memandang dengan ruh, dari kolbu masuk ke dalam ruh. Oleh karena itu tasawuf sulusuddin, tasawuf itu sepertiga atau rubu'uddin, seperempat agama. Ingkar tasawuf, ingkar seperempat. Cuma kalau ada orang sana anti tasawuf, kita maklumi. Mungkin tasawuf dia tasawuf palsu. Dia buat definisi tasawuf sendiri. Tasawuf itu Rasulullah lah yang pertama mengajarkan. Inilah kalam pertamanya. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan memandangnya. Bukankah ini puncak dari beragama? Benar nggak? Berarti orang anti tasawuf tidak akan pernah sampai kepada puncak berubudiyah. Dia sibuk di urusan kaki jingkrang dan tidak jingkrang. Sibuk masalah tasbih. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah.
Padahal Abu Hurairah pakai tasbih ini cuma 100. Abu Hurairah tasbihnya 2000. Bid'ah nggak? Berani yang bilang Abu Hurairah bid'ah. Berarti sama sama kelompok yang kemarin. 11-12. Ada bid'ah. Mana lagi ada bid'ah? Hah? Kayaknya semuanya di sakunya ada bid'ah ya.